Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Gustina Merdeka Raya. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan pertama. Di mana pertemuan pertama itu kita sudah menjelaskan mengenai apa itu data, kemudian apa itu informasi, dan apa itu knowledge. Dan kita juga sudah membahas secara garis besar apa itu yang dimaksud dengan knowledge management. Kemudian ada juga manfaat knowledge management di dalam organisasi itu sendiri. Di pertemuan kedua ini, kita akan melanjutkan materi di pertemuan pertama, yaitu menjelaskan tentang knowledge management dalam organisasi. Yang pertama itu apa yang diperlukan organisasi untuk melaksanakan knowledge management itu. Yang pertama itu 20% teknologi tepat guna ya. Jadi perusahaan itu harus menggunakan teknologi secara tepat. Itu sebesar 20%. Kemudian 80% itu perubahan budaya. Perubahan budaya di sini maksudnya adalah perubahan dari orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu. Bagaimana mereka membagi pengetahuannya, kemudian mendokumentasikan pengetahuannya, itu merupakan perubahan budaya, di mana presentasinya itu sebesar 80%. Itu seperti sikap pimpinan, ya, kemudian apa tipe pembelajaran yang diminati, kemudian struktur informal dari perusahaan tersebut, kemudian bagaimana kesalahan ditangani, kemudian apa yang dihargai dan apa yang dihukum, kemudian bagaimana pengetahuan itu dibagi, ya. Nah, itu tadi merupakan perubahan budaya dalam organisasi di mana mempunyai persentase sebesar 80%. Kemudian berikut ini merupakan tipe-tipe knowledge management. Kemudian yang pertama itu mengumpulkan dan menggunakan ulang pengetahuan terstruktur. Pengetahuan sering tersimpan dalam beberapa bagian dari output yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan, seperti desain produk, proposal, dan laporan proyek. Prosedur-prosedur yang sudah diimplementasikan dan terdokumentasi, dan kode-kode software yang mana semuanya dapat dipergunakan untuk mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk membuatnya kembali. Jadi, apa yang sudah dimiliki oleh seseorang di dalam suatu organisasi itu harus dikumpulkan dan pengetahuannya itu dibuat secara terstruktur ya, atau didokumentasikan. Kemudian yang kedua itu ada mengumpulkan dan berbagi pelajaran yang sudah dipelajari atau listen learn dari praktek-praktek. Nah, misalnya seseorang itu sudah melakukan pelatihan program ya. Nah, apa yang dia dapatkan dari pelatihan tersebut itu dibagi kepada teman-teman yang lainnya, di mana di sini disebut listen learn ya. Kemudian mengidentifikasi sumber dan jaringan kepakaran, di mana proyek ini bermaksud untuk menjadikan kepakaran lebih mudah terlihat dan mudah diakses bagi setiap karyawan. Dalam hal ini adalah untuk membuat fasilitas koneksi antara orang yang mengetahui pengetahuan dan orang yang membutuhkan pengetahuan. Ya, kemudian yang selanjutnya ada membuat struktur dan memetakan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan performasi. Membuat struktur dan memetakan pengetahuan. Proyek ini itu memberikan pengaruh ya, seperti proses pengembangan produk baru atau desain ulang proses bisnis dengan menjadikan lebih eksplisit atau terbuka dari pengetahuan yang diperlukan pada tahap-tahap tertentu. Selanjutnya ada mengukur dan mengelola nilai ekonomis dari pengetahuan. Jadi banyak perusahaan itu mempunyai aset intelektual yang terstruktur seperti hak paten, kemudian copyright ya, software lisensi, dan database pelanggan. Dengan mengetahui semua aset-aset ini memungkinkan perusahaan untuk membuat revenue atau nilai dan biaya untuk perusahaan. Jadi apa yang sudah dimiliki oleh perusahaan itu diukur, dinilai secara ekonomis ya, untuk membuat sebuah keputusan ya.
Kemudian tipe-tipe KM selanjutnya itu ada menyusun dan menyebarkan pengetahuan dari sumber-sumber eksternal. Nah, perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan tidak menentu telah meningkatkan kepentingan dan kesungguhan pada bisnis intelligence system dalam proyek. Dalam proyek ini, perusahaan atau organisasi berusaha mengumpulkan semua laporan dari luar dan yang berhubungan dengan bisnis. Nah, di sini misalnya seseorang itu punya pengalaman yang dia dapatkan dari luar organisasi ya, kemudian pengalaman tersebut dieksternalisasikan atau didokumentasikan ya agar bisa dimiliki oleh anggota-anggota lain atau karyawan-karyawan lain di perusahaan tersebut. Nah, survei mengenai KM ini ada beberapa survei. Hasil survei 200 perusahaan besar, di mana 82% memiliki knowledge management yang sedang berjalan, 50% yang sedang berjalan, kemudian 27% memiliki Chief Knowledge Office. Dan hasil survei dari CEO termuka, prioritas kedua tertinggi adalah meningkatkan knowledge management dengan total presentasi mencapai 88%. Nah, di sini dapat dibuktikan bahwa knowledge management itu sangat perlu diterapkan dalam perusahaan ya. Terbukti dari hasil survei ini yang dilakukan oleh Foundation Malcolm Baldrige Award. Kemudian itu apa tiga pertanyaan penting yang harus dimiliki atau yang kemudian ada 3 pertanyaan penting dalam knowledge management. 3 pertanyaan itu yaitu yang pertama, what do we know atau apa yang dimiliki, pengetahuan apa yang dimiliki oleh perusahaan ya. Jadi perusahaan itu untuk menerapkan knowledge management mereka harus tahu dulu di perusahaan tersebut mempunyai pengetahuan apa yang dimiliki oleh setiap anggota-anggota yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang kedua itu ada what we need to know. Jadi perusahaan ini butuh pengetahuan apa? Pengetahuan seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan ya. Itu penting, pertanyaan ini penting ada di pikiran sebuah perusahaan itu agar mereka paham untuk melaksanakan knowledge management itu. Kemudian yang terakhir, pengetahuan seperti apa yang penting ya, yang sangat penting untuk diterapkan dalam perusahaan tersebut. Nah, di pertemuan pertama kita sudah mengenal jenis-jenis pengetahuan, yaitu yang pertama ada tacit knowledge atau pengetahuan yang ada di kepala seseorang yang baru hanya dimiliki oleh seseorang dalam kepalanya. Kemudian ada explicit knowledge yang merupakan pengetahuan yang sudah terdokumentasi ya. Nah, jadi berikut ini merupakan model konversi knowledge management. Yang pertama itu ada jika tacit knowledge digabungkan dengan tacit knowledge juga, maka muncullah yang namanya sosialisasi. Sosialisasi ini seperti misalnya dua orang yang memiliki pengalaman di luar yang mereka miliki itu baru di benak mereka ya. Mereka saling bersosialisasi, berbagi ya, saling berbagi itu namanya tacit knowledge ketemu dengan tacit knowledge, maka terjadilah yang namanya sosialisasi. Kemudian tacit knowledge bertemu dengan explicit knowledge, maka terjadilah yang namanya eksternalisasi. Nah, misalnya saya memiliki sebuah tacit knowledge, kemudian tacit knowledge yang saya miliki itu saya tuliskan dalam bentuk teks atau saya buat videonya, itu namanya eksternalisasi. Jadi pengetahuan yang ada di kepala saya keluarkan, saya curahkan dalam bentuk buku, itu namanya eksternalisasi. Kemudian explicit knowledge bertemu dengan explicit juga, maka ini namanya kombinasi. Misalnya saya belajar dari buku 1 dan buku 2, kemudian digabungkan, itu namanya kombinasi. Kemudian explicit knowledge bertemu dengan tacit knowledge, maka itu dinamakan dengan internalisasi ya. Nah, secara
Teorinya sosialisasi atau tesit to tesit itu merupakan proses sosialisasi transfer, merupakan proses transfer pengetahuan yang paling mendasar. Sosialisasi ini muncul dari aktivitas berbagi dan menciptakan pengetahuan, tesit melalui pengalaman langsung. Bentuk dari sosialisasi biasanya adalah berbagi pengalaman, diskusi, dan bercerita. Ya, kemudian eksternalisasi tadi atau pengetahuan tesit bertemu dengan eksplisit itu merupakan perubahan bentuk pengetahuan dari tesit ke dalam bentuk eksplisit. Dengan externalization, pengetahuan tesit yang ada dalam diri individu dikeluarkan dan dituangkan ke dalam media lain yang lebih mudah untuk dipelajari dan dimengerti oleh orang lain ya. Biasanya bentuk dari eksternalisasi adalah berupa gambar, kemudian tulisan, suara, dan video. Kemudian ada yang namanya kombinasi, yaitu explicit knowledge to explicit. Merupakan kombinasi pengetahuan dalam bentuk eksplisit yang sudah ada dikembangkan. Yang sudah ada dikembangkan kembali ya dan disebarluaskan. Kemudian melalui berbagai media yang lebih sistematis. Media yang sering digunakan itu merupakan dokumen, kemudian proses pelatihan atau pendidikan. Kemudian pengetahuan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan atau mengolah berbagai pengetahuan yang telah ada sehingga menghasilkan suatu pengetahuan baru ya. Jadi kombinasi itu atau pengetahuan eksplisit bertemu dengan pengetahuan eksplisit itu terbentuklah pengetahuan baru ya. Misalnya kan banyak tuh pengarang buku. Pengarang buku itu biasanya mereka mau bikin buku baru pasti melalui riset-riset dari buku-buku yang sebelumnya ya. Penggabungan buku-buku sebelumnya, jadilah satu buku lagi itu yang dinamakan dengan kombinasi. Kemudian internalisasi, yaitu pengetahuan eksplisit menjadi pengetahuan tacit. Nah, di sini perubahan bentuk ini merupakan pengetahuan dari eksplisit ke bentuk tacit ini dilakukan oleh individu-individu yang mencoba untuk memahami suatu pengetahuan yang sudah ada atau belajar ataupun melakukan penelitian terhadap suatu objek tertentu di dalam organisasi. Proses internalisasi dapat menghasilkan hasil memuaskan ketika seseorang individu ini mengimbangi antara proses belajar dengan proses praktiknya dalam dunia nyata atau learning by doing. Ya. Pada akhirnya hal tersebut itu akan menghasilkan dan menambah pengetahuan baru dalam diri individu. Nah, mungkin untuk pertemuan kedua ini cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Bagi mahasiswa-mahasiswi yang bingung atau mau bertanya, silahkan boleh bertanya di kolom komentar. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.